Hola, ¿cómo estás? Semoga Anda baik-baik saja. Kita bertemu lagi di program Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pak Michael Bonito. Dan mari langsung kita mulai saja belajarannya. Vamos! Tentu kita sudah bisa mengatakan saya sibuk, ya, dalam bahasa Spanyol, saya sibuk. Yaitu dalam bahasa Spanyol kita katakan yo estoy ocupado. Ocupado artinya sibuk. Dan kita tidak mengatakan yo ocupado, tapi yo estoy ocupado. Karena kata ocupado ini bukan kata kerja, sehingga kita memerlukan kata bantu estar. Yang dalam hal pokok kalimatnya yo, estar itu menjadi estoy gitu ya. Jadi yo estoy ocupado artinya saya sibuk. Nah, ini menggambarkan atau menunjukkan kegunaan pertama dari kata bantu estar ini, yaitu untuk menunjukkan keadaan sementara. Kita tahu kata sibuk ini atau ocupado itu adalah keadaan sementara. Nah, sekarang perhatikan kalimat berikutnya. Saya di Bali. Tentu kita bisa melihat di sini, di Bali itu adalah menunjukkan suatu lokasi. Jadi lokasi. Nah, disinilah yang dimaksud kegunaan kedua dari kata bantu estar itu, yaitu untuk menunjukkan lokasi. Maka dalam kalimat seperti ini, yang ada kesan suatu lokasi, kita memerlukan bantuan kata estar itu. Nah, bagaimana mengatakan saya di Bali? Sudah tahu saya itu yo. Ya. Di Bali itu en Bali. Ingat en itu artinya di. Nah, tapi kalimat yo en Bali ini belum benar ya. Karena apa? Kita belum menempatkan atau menaruhkan kata bantu estar di kalimat ini. Dan untuk pokok kalimat yo, kata estar itu kan menjadi estoy seperti ini ya. Jadi kita letakkan estoy-nya di sini. Jadi sebelum kata en Bali itu kita letakkan estoy. Jadi kalimatnya yo estoy en Bali, yang artinya saya di Bali. Bukan yo en Bali. Kalau itu cara bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia tidak mengenal kata bantu seperti be atau estar. Jadi ini kalau kita perhatikan susunan kalimat ini persis seperti susunan kalimat dalam bahasa Inggris. Kan bahasa Inggris akan mengatakan saya di Bali itu I, baru am, I am, baru kalau bahasa Inggris ya, I am in Bali. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya kan. Jadi di sini bahasa Inggris pun masih memerlukan kata bantu be. Tidak mengatakan I in Bali, tapi I am in Bali. Jadi bahasa Inggris juga memerlukan kata bantu be, yang dalam hal ini am karena pokok kalimatnya I. Karena di sini predikatnya bukan kata kerja, melainkan kata lokasi atau menunjukkan suatu tempat atau lokasi. Jadi, I am in Bali, persis sekali, yo estoy en Bali. Tapi memang bahasa Indonesia mengatakan saya di Bali langsung saja setelah pokok kalimatnya, kemudian keterangan tempatnya, saya di Bali. Karena di dalam bahasa Indonesia tidak mengenal kata kerja bantu seperti be dalam bahasa Inggris atau estar di dalam bahasa Spanyol. Ya. Jadi coba kita teruskan. Yo estoy en Bali. Saya di Bali. Ini berhubungan dengan lokasi. Nah, itulah kegunaan estar yang kedua, yaitu untuk menunjukkan lokasi. Jadi, nah, kalau kamu, kalau kalimatnya kamu gimana? Kamu di Surabaya, atau kamu di Medan, atau kamu di Barcelona, manapun tempatnya. Kamu tentu
tu. Kalau tu, kata bantu estar ini berubah menjadi estas kan, masih ingat ya? Estas. Nah, tu estas. Nah, terserah mau di mana. Tu estas di rumah misalnya. Kamu di rumah. Di rumah itu nah, rumah itu casa. Bacanya casa ya, bukan casa, casa. Dibaca seperti K. Jadi, tu estas en casa. Artinya, kamu di rumah ya. Kamu di rumah. Kamu di rumah. Sorry, ini dipisahkan. Tu estás en casa. Kamu di rumah. Kalau mau membuat kalimat negatif, bagaimana? Sama seperti ketika kita menggunakan estar untuk menunjukkan keadaan sementara itu. Jadi, kalau kamu di rumah, tu estás en casa. Kalau kamu tidak di rumah, ini akan menjadi tu dengan cara meletakkan kata no sebelum kata bantunya ini, yaitu estas. Jadi, tu, no, baru estas. Di rumah, en casa. Ini artinya kamu tidak di rumah. Kamu tidak di rumah. Nah, tu no estás en casa. Itu adalah kalimat negatif. Yang artinya kamu tidak di rumah. Jadi, membuat kalimat negatif dalam hal ini ialah dengan menambahkan atau menempatkan kata no sebelum kata bantunya, yaitu estas dalam hal ini. Kalau untuk yo kan nanti yo no estoy. Karena ini tu no estas. Tu no estás en casa. Tu no estás en casa. Kamu tidak di rumah. Nah, bagaimana cara bertanya dalam hal ini? Sama saja seperti yang lalu. Saya hapus dulu ini, ya, kan sudah. Cara bertanya bagaimana? Misalnya, apakah kamu di rumah? Apakah kamu di rumah? Maka kata bantu estarnya itu ditaruh di depan, didahulukan. Yaitu, apakah kamu di rumah? Ya, estasnya ditaruh di depan. Baru kata pokok kalimatnya. Baru keterangannya di rumah, yaitu en casa. Ya, kalau ini satu kalimat pertanyaan, maka biasanya kita letakkan kata tanda tanya terbalik di depannya dan tanda tanya normal di belakangnya. Gitu. Estás tú en casa? Artinya apakah kamu di rumah? Ya. Estás tú en casa? Artinya apakah kamu di rumah? Gitu. Bahasa kita hanya ada satu tanda tanya di belakang kalimat itu. Apakah kamu di rumah? Estás tú en casa? Ketika pertanyaannya apakah, seperti yang sudah kita tuai, jawabannya ada dua kemungkinan, yaitu ya atau tidak. Kalau dijawab ya, ya tentu kita membuat kalimat positif. Misalnya, ya itu apa? Si, kan? Ya ini ya, ingat ya, si, saya di rumah. Ya, saya itu yo. Untuk yo kata bantu estar adalah estoy. Jadi yo estoy di rumah itu en casa. Ya, si yo estoy en casa. Artinya ya saya di rumah. Yo estoy en casa, bukan yo en casa ya. Ingat kita perlu kata bantu
estoy ini. Nah, kalau mungkin jawabnya no gimana? Berarti kita membuat kalimat negatif yang kita juga sudah bisa, yaitu misalnya jawabannya tidak, no. Kalau mau jawab pendek no saja sudah bisa kan? Misalnya tanya, ¿estás tú en casa? Jawabnya no, sudah. Tapi kalau mau disambung kalimat itu, tidak, saya tidak di rumah, kan begitu? Maka jawaban itu berarti no, saya, yo, tidak di rumah. Pakai, ingat kata no, sebelum kata bantunya estar yang dalam hal ini estoy ya. Jadi no, yo no estoy en casa. Ya, jadi no, yo no estoy en casa artinya tidak, saya tidak di rumah. Mungkin silahkan disambung dalam dialognya, saya ada di mana misalnya di kota dan sebagainya. Oke, nah jadi kita sudah tahu yang dimaksud dengan kegunaan estar pertama, yaitu untuk menunjukkan keadaan sementara. Contohnya ini, yo estoy ocupado. Kata ocupado ini yang artinya sibuk itu dianggap keadaan sementara. Kemudian kegunaan estar yang kedua yaitu untuk menunjukkan lokasi. Contoh ini, yo estoy en Bali. Yang artinya saya di Bali. Nah, en Bali atau di Bali itu adalah menunjukkan suatu lokasi, ya, lokasi. Karena itu dua-duanya ini, baik yang menunjukkan keadaan sementara ataupun yang menunjukkan lokasi, kita perlukan bantuan estar dengan bentuk yang sesuai dengan pokok kalimatnya. Ya. Jadi kita sudah bisa membuat kalimat negatif dan juga kita sudah membuat kalimat pertanyaan seperti ini. Apakah kamu di rumah? ¿Estás tú en casa? Ya, apakah kamu di rumah? Jawabannya mungkin dua kemungkinan. Pertama, ya, saya di rumah ya. Sí, yo estoy en casa. Kalau jawabannya tidak, saya tidak di rumah, no, yo no estoy en casa. Bisa dipahami bukan? Baiklah, seperti biasanya, kalau dianggap bermanfaat, tolong di like ya. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe. Terima kasih. Sampai nanti. Gracias. Hasta luego.